nusantarasasi, ya, menusantarakan gitu ya. Dan ini bisa terjadi di tingkat tahap lokal, nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gabut Official, Gabut Official. Kumaha wartosna daramang piye kabare Mas? Apik toyo opo kabare Cak? Apik tah, geng-geng kabare. Apa rungana? Nu apa kare bagi apa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik, secara terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gabut Official. Jangan lupa nanti setelah nonton video di subscribe. Dan jangan lupa pula dinyalakan loncengnya agar ketika Tutur Gabut Official mengupload video baru Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selama ini support Tutur Gabut. The Gabut Official tidak ada apa-apanya tanpa support Anda, tanpa dukungan Anda. Tetap support Tutur Gabut agar The Gabut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik kawan, kita tadi sudah melihat sedikit cuplikan tentang nusantaranisasi dari Revani Bustami. Ini profesor dari Malaysia kawan. Dia bercerita tentang dekolonisasi terus nusantaranisasi gitu. Kita lihat dulu videonya baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Persamaan persaudaraan kita juga sepertinya berpecah, kurang, lemah, juga lemah ya, hilang juga kebersamaan sejarah kita. Sejarah kita bermula, jadi kita belajar sejarah itu bersejarah sangat fokus pada sejarah nasional, bukan sejarah Nusantara, bukan sejarah kenusantaraan, keserumunan gitu kan. Jadi ini sejarah aku, itu sejarah engkau. Kita ada Filipina, kita ada Brunei, kita ada Indonesia, kita ada Malaysia, Thailand, bagian dari Thailand itu juga bagian Nusantara, itu semua dipecah-pecahkan. Kemudian kita ingatkan inilah sejarah kita, padahal sejarah kita itu mempunyai akar peradabannya lebih hebat, lebih lama lagi. Kebersamaan jati diri kita, hingga kita tidak ada satu identitas seperti identitas Eropa. Eropa panggil diri mereka Europeans, Afrika panggil diri, walaupun banyak negara kan, Africans, Tiongkok walaupun Chinese, India Indians, ya, Americans. Kita Nusantara, ya udah aku suku ini suku itu, lawan suku kan, ya ini milik aku, itu milik engkau, jadi begitu jadinya identitasnya tidak menyatu. Itu sangat sukses tuh penjajah itu memecah kita gitu, kemudian dia lawan sama-sama kita seperti negara kan, negara gitulah ada pecah-pecahkan negara. Dan juga kemunduran, kelemahan ya, shared humanity, kebersamaan kemanusiaan juga, kebersamaan penghormatan kita juga ya kan, juga kedaulatan spiritual kita ya kan, ya, dan juga our shared destiny, bahwa kita mempunyai destiny, kita mempunyai masa depan yang bersama. Kebersamaan kita di masa depan kita tidak lihat bahwa ya, we are together, we have a shared future ya, kita ada masa depan yang kita bersama ini ya, timbul tenggelam kita akan bersama dalam satu bahtera ya, bahtera Nusantara ini. Maka proses dekolonisasi ini diperlukan ya, sebagai satu proses liberasi, satu proses kemerdekaan. Post independence, we need to decolonize nationalism. Baik, sudah kita simak videonya tentang dekolonisasi. Sekarang kita lihat dulu dekolonisasi itu apaan sih? Dekolonisasi itu artinya seperti ini. Pengejawantahan di Wikipedia ya, sebuah kemerdekaan, perasaan kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua di Asia dan di Afrika. Dekolonisasi berarti pengertiannya yang diharapkan oleh Revani Bustami, profesor tadi, dia menyebutkan kan pengen nusantaranisasi gitu ya, agar kita lebih bangga sebagai ras Melayu gitu, seperti itu, Melayu Mahawangsa sebenarnya kan begitu toh. Karena kan untuk saat ini katanya kan terlalu membanggakan nasionalisme, terlalu membanggakan kesuku-sukuan kan, seperti itu. Sebenarnya ini juga perlu dibantah kawan.
bisa kita bantah ya. Begini kan, kalau untuk di Indonesia membanggakan suku-suku itu sudah tidak laku, karena sudah disatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin Prof. Revani Bustami ini nggak ngerti ya Bhinneka Tunggal Ika itu apaan. Kita jelaskan di sini. Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Itu dari bahasa Sanskerta. Pengejawantahan orang Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku. Jumlahnya banyak gitu saja ya. Ratusan lebih lah, ribuan, kena 1000 lebih lah ya. Ini disatukan dengan sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Kemudian disatukan dengan satu bahasa yang namanya bahasa Indonesia. Dan disatukan tanah air Indonesia itu setelah Indonesia merdeka, setelah dijajah dulu toh, dekolonisasi tadi artinya kan begitu. Pengejawantahan kemerdekaan dari berbagai wilayah di Asia dan di Afrika seperti itu. Sedangkan yang dicita-citakan oleh Revani Bustami tadi, dia ingin memundurkan lagi sejarah, ingin agar orang di kawasan Asia Tenggara atau di Nusantara itu membanggakan rasnya zaman dulu, kan seperti itu. Padahal kita sudah terpisah menjadi negara-negara yang berbeda-beda. Nusantara saat ini menjadi negara Indonesia, wilayah Nusantara terbesar, kemudian Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, kan seperti itu, Thailand, seperti itu kan. Sedangkan yang dicita-citakan oleh Revani tadi, Revani Bustami itu cerita masa lalu. Apakah seandainya tuh Nusantara disatukan sekarang, dipimpin salah satu negara yang terbesar, apa mau? Gitu toh. Pertanyaannya kan seperti itu. Otomatis kalau merger bergabung menjadi satu Nusantara, gitu. Apa mau negara Malaysia itu di bawah kekuasaan Indonesia, Singapura di bawah kekuasaan Indonesia, Brunei di bawah kekuasaan Indonesia, Filipina di bawah kekuasaan Indonesia, kan nggak pada mau tuh. Karena namanya merger, bergabung, itu tentu yang paling banyak yang akan menguasai, logikanya kan begitu. Gitu. Jadi untuk apa Nusantaranisasi ini? Sekarang kita simak lagi video dia. Yang dulu-dulu dia pernah katakan, kita simak lagi, jangan kemana-mana. Struktural kebersamaan di Kepulauan Melayu itu. Dan saya mungkin nggak sempat membicarakan semuanya. Pertamanya bahasa. Mungkin bahasa itu yang diangkat oleh pembicara kita yang awal itu, mungkin itu juga jadi titik kontestasi. Maka saya bilang nggak apa-apa kalau sudah diterima sebagai bahasa Brunei, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, apa saja. Tapi letak saja perkataan Melayu di sana. Bahasa Melayu Malaysia, bahasa Melayu Indonesia, bahasa Melayu Brunei, dan setiap bahasa itu ada kekuatannya. Contohnya bahasa Indonesia itu satu bahasa yang sudah lebih terbuka daripada bahasa Melayu Malaysia, dan banyak kosakatanya lebih banyak di bahasa Melayu Indonesia berbanding dengan bahasa Melayu Malaysia. Dan ini tidak menindakkan identitas nasional. Kita mengangkatkan nasionalisme Nusantara, nasionalisme yang dikolonisasikan, bukan nasionalisme yang dikolonisasikan. Karena sejarah kita tidak bermula apabila kita merdeka. Sejarah kita bermula jauh sebelum itu, dan sejarah kita malah lebih hebat lagi daripada sejarah negara saja. Maka nasionalisme kita haruslah dikolonisasikan sehingga kita mengangkat rumpun sebagai identitas kita bersama, identitas nasional kita. Maka kalaulah kita bisa bilang Melayu Bugis, Melayu Minang, Melayu Bawayan, ya itu kan lebih hebat lagi kerana itu mengikat secara budaya kita kan. Dan banyak budaya dan produk-produk budaya kita yang
yang kita menjadi yang kita berbagi bersama, you share together, right? Masakannya, tariannya, dan kalau kita angkat ini sebagai satu budaya rumpun Melayu, ya kan, itu hebat. Jadi justru kalau dalam konteks Malaysia, banyak orang Malaysia melihat bahwa mereka mengerti bahwa Melayu itu bukan saja yang yang beragama Islam, kerana di Filipina itu mayoritas Melayunya bukan Muslim, Katolik, kan? Dan kita menerima itu, kan? Jadi kita tidak terbatas dalam arti kata itu. Tetapi saya ingat pada satu saat nanti kita harus hidupkan kembali sumpah kita. Kalau dulu kita ada sumpah Palapa yang menggabungkan Nusantara, ya, dari Majapahit, kemudian ada sumpah Pemuda, satu bahasa, satu Nusa, satu bangsa itu. Mungkin kita perlu munculkan balik sumpah rumpun Nusantara itu, kan? Nah, nggak taunya begitu toh. Nggak taunya dia dulu pernah mengatakan yang tentang bahasa Indonesia tadi. Dia inginnya bahasa Indonesia itu sematkan Melayu Indonesia, terus kemudian Melayu Malaysia, Melayu Brunei, Melayu Singapura, kan begitu. Prof ini tidak pernah berpikir bagaimana orang Indonesia dulu, pakar-pakar bahasa Indonesia itu mengusahakan bagaimana bahasa Indonesia itu dikenal oleh orang Indonesia itu sendiri. Pernah terpikirkan enggak? Dan waktunya tidak sebentar, hampir 100 tahun dari 1928. Waktu 1926 aja sidang Kongres Pemuda pertama yang terjadi engkel-engkelan, bahasa Jawa engkel-engkel. Terjadi perdebatan alot antara Muhammad Yamin dan M. Tabran. Sehingga ditunda, tidak bisa memutuskan apa-apa, ditunda ke Kongres kedua 1928. Tidak pernah memikirkan itu. Kok bahasa Indonesia depannya suruh menyematkan Melayu Indonesia, semudah itu kah? Seperti itu masalahnya. Jadi kita tahu cita-cita dia yang pertama di video pertama tentang Nusantaranisasi tadi, judulnya pengen dompleng gitu sajalah. Tujuannya dia pengen dompleng ketenaran gitu. Dengan alasan Nusantaranisasi, judulnya Melayu Mahawangsa, itulah judulnya begitu, biar diakui, kan begitu loh. Padahal kan tidak mungkin toh. Karena dimaksud Melayu Mahawangsa itu apa? Ras Austronesia kah? Kan itu kawan. Jadi intinya ya dibolak-balik tetap aja ada sesuatu, propaganda sesuatu dari mereka, ya kita tetap akan lawan. Karena tidak sesuai. Kan tidak mungkin toh udah menjadi negara masing-masing disatukan dengan ide seperti itu. Nusantaranisasi apaan? Kan nggak mungkin. Kalau untuk hubungan bilateral, kerjasama ya jelas ada kerjasama. Tapi untuk kebanggaan masa lalu ya masa lalu saja. Sekarang yang ada sekarang kita hadapi ke depan, kan begitu toh. Ya apalagi Indonesia sekarang ibu kotanya sudah ibu kota Nusantara, gitu, di Kalimantan Timur, kan begitu toh. Oke, cukup sekian. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.